Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Wahyu Aminatus Sonika. Saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas magang 1. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam, sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu, kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam, al-akidah al-Islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Maka Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta serta zat gaib yang merupakan sumber dari berbagai hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun malah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Selanjutnya adalah dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firmannya berkenaan dengan konsep akidah yang benar. Harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Al-Hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau terang-terangan berupa perbuatan maupun syirik kafi atau tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam ini, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Di sini manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal. Manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Selanjutnya, yang keempat adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Di sini secara fitrah, manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan, manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri
Dengan naluri berketuhanan manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang maha kuasa dapat berkembang dengan benar. Yang kelima, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata disyaratkan atas akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terbebas atau terhindar dari kehidupan yang sesat. Selanjutnya adalah pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman menurut bahasa berarti percaya. Iman menurut istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Selanjutnya Islam. Islam menurut bahasa tunduk, patuh, menyerah diri, dan selamat. Islam menurut istilah ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengertian ini, Islam mencakup 5 hal. Yang pertama, bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, haji jika mampu. Kelima kalimat tersebut terangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok. Ini di dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan atau amal batin. Ilmu yang membahas adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seorang yang mukhalaf atau orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat atau masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahas adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala baik ketika diam maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh
seorang hamba dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan. Untuk meraih akhlak yang terpuji, seseorang yang kadar keimannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.